Halo teman-teman, kali ini aku mau ngajakin kalian bikin pot tanaman media air pakai botol kaca bekas. Jadi udah pasti kita harus motong si botolnya. Tapi jangan khawatir, karena kali ini yang mau aku praktekin adalah cara memotong botol kaca tapi cuma pakai kawat dan benang aja. Ayo kita lanjut ke tutorialnya. Kita langsung ke cara pertama dengan kawat. Pertama kita siapkan botol kacanya, aku pakai botol marjan. Lalu ada tang dan kawat yang kecil aja. Selanjutnya ada lilin dan korek api. Langkah pertama kita lilitkan kawatnya ke botolnya teman-teman. Tapi jangan cuma satu lilitan, bisa berulang-ulang sampai kita yakin kawat itu betul-betul menempel di botol. Kalau udah kayak gini, kita kunci lilitannya dengan tang teman-teman. Kita usahakan semua kawat itu benar-benar menempel di dinding botol kaca. Kalau udah kayak gini, kita akan bakar si kawat ini teman-teman. Jadi kita siapkan lilin dan korek apinya. Jadi teorinya teman-teman, kita nanti akan pertemukan panasnya dari kawat itu ke air es yang ada di ember. Jadi nanti kaca itu bisa terpecah. Jadi cara bakarnya itu memang harus diputar-putar gini botolnya teman-teman. Jadi kita harus pastikan semua kawat ikut terbakar. Nah buat cara pertama ini memang harus agak lama sih teman-teman bakarnya. Karena kalau kita cuman bakar semenitan gitu, itu nggak cukup panas dan nanti kacanya nggak akan pecah. Nah kali ini aku bakarnya sekitar 2 menit lebih lah, nyaris 3 menit. Setelah itu langsung aku masukkan botolnya ke air es. Nah tinggal digoyang-goyang dikit aja si botol ini udah pecah teman-teman. Nah kayak gini hasilnya teman-teman. Tapi aku pribadi sih kurang puas sama hasilnya, karena hasil potongan dengan kawat itu nggak rapi, masih ada gerigi-geriginya gitulah, nggak rata gitu. Ya udah kita coba aja cara kedua dengan benang. Jadi sama seperti kawat tadi, caranya kita lilitkan benang itu ke badan botol kaca. Ini benangnya bebas ya teman-teman, pakai benang jahit pun juga bisa. Tapi karena aku punyanya benang rajut yang kecil kayak gini, ya udah aku pakai benang rajut katun ini. Oh ya, lilitan benangnya diusahakan agak tebal teman-teman. Setelah itu kita guyur dengan aseton. Iya, aseton pembersih kutek itu teman-teman. Tapi ini juga bisa diganti dengan minyak atau apalah yang lainnya, cuman karena aku punyanya aseton, ya udah aku pakai aseton aja. Jadi kita bisa tuangnya berulang sampai kita pastikan semua bagian benang itu terendam si aseton ini teman-teman. Nah sekarang kita masuk ke proses pembakaran, tapi jangan kaget karena apinya bakalan gede. Tapi tenang, ini nggak akan panas, cuman kita juga perlu hati-hati, jangan sampai ada barang-barang yang mudah terbakar di sekitar api ya teman-teman. Kita putar-putar kayak gini sampai nanti apinya mati sendiri. Tapi ini nggak selama kawat tadi kok, kita nggak sampai semenit lah buat nunggu api itu mati. Setelah itu kita masukkan ke air es dan kayak gini hasilnya. Wah, aku seneng banget sama hasilnya karena ini tuh lurus potongannya, rata, nggak bergerigi lah. Kalau dibandingin sama yang dengan kawat tadi beda banget teman-teman. Kayak gini perbandingannya. Yang pakai benang itu lebih bersih aja gitu. Kalau kawat itu kita PR banget buat bersihinnya dan dia potongannya nggak terlalu rata. Nah karena potongan ini tajam banget teman-teman, kita juga harus asah pinggir-pinggir botol kaca itu dengan asahan pisau. Bisa juga pakai amplas teman-teman. Nah aku mau praktekin cara bikin pot tanaman tapi yang pakai sumbu, yang model infuse tadi teman-teman. Jadi ini aku pakai kain bekas ya, jadi celana bekas yang aku potong untuk pengganti sumbu. Aku ikat atasnya kayak gini biar dia nggak turun-turun teman-teman. Nah kali ini aku nanamnya pakai hidroton. Buat kalian yang belum tahu apa itu hidroton, kalian bisa klik box di kanan atas ini teman-teman. Di situ aku jelasin soal hidroton. Nah aku masukin hidrotonnya dan aku kali ini mau nanem sirih gading sih.
Nah ini nanti di bagian atas aku isi tanaman dan hidroton, lalu di bagian bawahnya aku isi air teman-teman. Jadi nanti airnya akan merambat melalui si kain bekas tadi sebagai pengganti sumbu dan nanti dia akan hidup. Nah teman-teman, aku seneng banget sih sama hasil motong botol kali ini, karena ternyata ini tuh bagus banget buat hiasan meja atau rak buku gitu, elegan aja gitu. Beda kalau misalnya kita taruh bener-bener botol untuk tanaman, ya bisa juga, tapi kan bentuknya nggak terlalu elegan gitu menurutku. Tapi aku tuh masih bertanya-tanya teman-teman, kenapa ya kawat tadi tuh nggak terlalu mulus? Apa mungkin karena aku kurang lama bakarnya, atau karena kawatku itu kurang nempel ke botol kacanya? Aku juga nggak tahu. Tapi dari dua percobaan itu sih aku rekomendasiin pakai benang aja teman-teman. Benang dan aseton, karena itu lebih rapi hasilnya dan waktunya juga nggak lama. Jadi kalau pakai kawat tadi hampir 3 menit, kalau pakai benang itu cuma sekitar 20 detikan gitu. Yaudah, sekian video dari aku. Terima kasih sudah nonton teman-teman, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.